Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan bab 65 ya, apa Goes to Hatam, judulnya gitu. Amin. Dikit lagi Hatam, insya Allah. Salawat serta salam kita tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma karena sholli hanya ala sayyidina mengharapkan Muhammad. syafaatnya lah kita bisa berkumpul bersama seperti keluarga. Kenapa Bu sakit gigi? Baik, silakan tafadholi. Baik, jazakillah khair Ibu Winda yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan Amin. juga teman-teman Mbak Prita, Mbak Heni. Mbak Heni semangat, sukses insya Allah. Mbak Prita, yuk kita bahagia selalu. Asik dah. Ini Amin. jamaah semua yang belum hadir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe ke bab 65. Insyaallah ya. Judulnya adalah tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Kayak gimana sih maksudnya itu? Nah, sebelum kita jelaskan, kita ke tentang kesesuaian judul ini ya, bab ini dengan apa sih hubungannya dengan kitab tauhid ya. Ini kita akan mendapatkan penjelasan tentang haramnya. Ya, penjelasan tentang haramnya kita minta syafaat, tapi Allah itu jadi perantara antara kita dengan makhluknya. Jadi ntar dari hadis ketahuan ya. Ini berarti kalau orang kayak begini dia udah mencela rububiyahnya Allah. Ya apa rububiyah? Rububiyah adalah kita yakin bahwa Allah itu yang maha kuasa untuk melakukan, menciptakan, ngerjain segala sesuatu sekehendaknya Allah. Tadi tiba-tiba kok Allah dijadiin sebagai perantara antara kita dengan makhluk. Kayak mak comblang gitu kan. Nah, jadi iya. Jadi kalau udah terdapat aroma-aroma pencelaan terhadap rububiyah Allah, berarti udah ada cacat dalam tauhid seseorang. Berarti dia belum paham nih. Anggaplah kalau kita pakai bahasa usul kita berarti dia belum paham. Nah, kemudian nanti insya Allah hadis itu contoh dari orang Badui. Lah kita udah tahu kalau orang Badui kan pasti minim ya pemahamannya gitu. Maka karena apa? Karena seseorang pemberi syafaat itu akan memberikan syafaat di sisi orang yang lebih tinggi darinya. Bisa gini, Win, tolong dong Win, apa namanya bilangin sama bos ente, bla 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 bla, gitu kan. Atau ya itu tadi, tunggu, tolong, Win, oh ya. Jadi kalau misalnya dia minta tolong sama orang, sama sesama makhluk, mintain dong kepada Tuhan, kepada Tuhan, biar dia ke kamu itu ngasih kita ujian gitu ya. Ini di hadis seperti itu. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu lebih tinggi dari Allah Ta'ala gitu. Ya. Seseorang memberi syafaat itu pasti akan memberikan syafaat di sisi orang yang lebih tinggi darinya. Dan Allah suci dari hal itu. Suci ya. Kalau ngomong suci, balik lagi kita ke tentang Allah Al-Qudus. Allah Maha Suci. Kalau dibilang Allah Al-Qudus, Allah Maha Suci, Allah tuh suci dari segala kekurangan. Allah suci daripada celaan. Allah suci daripada kerendahan. Allah suci dari apapun yang mungkin ada pada makhluk yang nggak akan mungkin ada pada Allah itu. Nggak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Nah sekarang kalau kita minta syafaat sama Nabi gimana? Boleh aja sebenarnya minta syafaat sama Nabi. Ya, semasa hidup beliau itu maksudnya apa? Kita minta doa dari beliau. Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ada nih dari Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ini ulama mengatakan, adapun meminta syafaat kepada Rasulullah ketika masih beliau hidup, itu berarti kita lagi minta doa sama beliau. Seperti misalnya teman-teman minta doa sama kiainya. Lagi datang ke pesantren nih, kita ketemu orang soleh, kiai doain dong, boleh. Orangnya masih hidup, ya. Nggak khusus sama Rasulullah saja, kita boleh minta minta doa dari orang yang masih hidup. Minta doa dari kiai, minta doa dari ustadz, gurunya anak-anak kita, boleh. Ya, diharapkan doanya terkabul, nggak apa-apa. Ya, secara khusus kayak mau minta didoain keluarga kita doang. Atau secara umum kah, sebagaimana Nabi pernah berkata kepada Umar ketika dia hendak berangkat umroh dari Madinah. Nih biasa kita nih, ya kan? Mau kemana Win?
doain yang ya Mbak, aku mau umroh umroh. gitu ya. Ih, titip doa ya Win ya. Itu boleh ya. Oh, Kata Rasulullah SAW kepada Umar dari Madinah, jangan lupakan kami wahai saudaraku di dalam doa kebaikanmu. Berarti boleh ya. Jangan lupakan kami la tansa. Ya la tansana ya akhi min solihi du'aik. Jadi kalau ente lagi doa nih, friend gitu ya. Cuy, bro, sis, jangan lupakan kami dalam doa-doa kebaikanmu. Itu boleh minta syafaat sama orang masih hidup. Yang nggak boleh gimana? Kita minta syafaat sama orang udah meninggal. Ya, kalau orang itu udah nggak ada, kita yang disyariatkan untuk mendoakan dia, bukan kita minta doa dari si mayit kepada kita. Ya, nggak disyariatkan minta doa kepada mayit. Bahkan Quran dan Sunnah pun menunjukkan akan larangannya dan ancamannya terhadap perbuatan meminta syafaat kepada ahli kubur. Nggak boleh. Jadi intinya satu, kalau meminta syafaat, orangnya harus masih hidup. Minta syafaat itu artinya apa sih? Minta pertolongan. Kita minta syafaat sama polisi ketika motor kita hilang gitu. Iya benar. Kita minta syafaat sama dokter ketika kita sakit, minta pertolongan, minta ditolongin boleh sesuai dengan keilmuan mereka. Nah, di sini ketika terjadi pacaklik zaman Umar bin Khattab dulu ya, Pak kemarau panjang. Para sahabat datang minta doa Abbas paman Rasulullah SAW ya. Minta doanya ke pamannya Nabi loh. Tapi dan mereka nggak minta ke kuburan Nabi untuk minta doa beliau. Artinya ya udah nggak ada. Walaupun memang Masya Allah Nabi itu tauladan kita sepanjang masa. Menunjukkan apa? Tidak bolehnya meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka kata Al-Alam lagi Abdurrahman bin Hasan kata beliau, jika seandainya meminta doa kepada mayit adalah sebuah kebaikan, ya tentu para sahabat udah lebih duluan, lebih semangat, ya udah lebih layak untuk melakukannya. Pasti berbondong-bondong terus mereka ke kuburan Nabi, berbondong-bondong ke kuburannya para sahabat-sahabat yang soleh, ke kuburannya Abu Bakar, ke kuburannya Umar, seperti itu. Nah, sekarang di sini kita lihat hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'aim bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga nih, ya capek, maksudnya udah payah banget kerja keras. Anak istri kelaparan dan harta benda musnah. Minta dong siraman hujan untuk kami kepada Tuhan kamu. Sungguh kami minta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami mintamu sebagai perantara kepada Allah. Wah, Nabi langsung apa tuh? Kayak orang speechless gitu ya. Nabi cuma bilang subhanallah, subhanallah. Saking bingung mau jawab apa, mau dibentak nih orang Baduy. Ya kagak dibentak, pertanyaannya songong benar gitu ya permintaannya. Kata Nabi SAW, subhanallah, subhanallah. Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut wajah beliau, sampai tampak pada raut muka para sahabat yang nanya tadi, perasaan takut. Kayaknya Rasulullah mau marah nih gitu kan. Maka beliau bersabda, celakalah dirimu. Kamu tahu nggak Allah itu siapa? Ya, sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Rasulullah pun nggak mau, nggak pantas gitu, nggak gila aja Allah perantara kita, kamu sama saya gitu. Jadi nggak boleh. Ya kadang-kadang mungkin kalau zaman sekarang orang itu tadi hanya antara aku, kau dan Tuhan kita, asik banget dah ya. Hati-hati tuh ya. Nah sekarang kalau kita boleh bilang di sini, ini orang pedalaman, orang pelosok lah. Orang pedalaman memang lebih butuh belajar agama. Kenapa? Ketika orang itu tinggal jauh dari sumber ilmu, maka dia akan semakin banyak terjatuh ke dalam keharaman. Kenapa? Karena memang kebodohan adalah sumber dari segala keburukan dunia dan akhirat. Itu ya. Jadi kalau ngomong soal bodoh, kita bukan lagi mencela. Tapi yang kita pikirkan kalau bodoh itu ruginya dunia akhirat. Di surat At-Taubah 97 coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 97. Ini kita bertiga doang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat berapa? 97. 97. 97, Bu. Al-Arabu asyadu ya, asyadu kufra. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya. Dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kalau pakai kata-kata asyaddu,
asyadu itu berat, parah, kedalon gitu ya. Jadi kalau dibilang al-a'rabu asyaddu kufra, orang-orang Arab Baduy itu lebih parah kekafiran dan kemunafikannya. Jadi wajar kalau mereka nggak tahu hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Maka ketika mereka itu mulai masuk Islam, maka mereka disyariatkan. Apa disyariatkan? Berarti disarankan banget, ya, dianjurkan untuk hijrah ke tempat kaum muslimin buat kumpul sama mereka, biar bisa apa? Mereka dekat sama ilmu dan bisa belajar agama. Maka Rasulullah SAW bersabda, ajaklah mereka berhijrah dari daerah mereka ke daerah orang-orang muhajirin. Orang yang duluan hijrah udah ya. Nah, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, kalimat ini isyarat ya bahwa yang diperangi adalah orang-orang Badui. Kalau mereka masuk Islam, maka mereka diharapkan berpindah ke negeri orang-orang muhajirin untuk belajar agama Allah. Karena seseorang yang berada di pedalaman kondisi sangat jauh dari ilmu agama, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah tadi. Ini kalau kita ngomong soal dari kemarin nih, bab yang sebelumnya, ya, apa namanya, tentang kalau kita ngajak orang kepada Islam, itu kan pada Islam dulu, oh udah mau, baru kita ngomong soal pajak waktu itu, pajak dalam Islam. Kalau mereka bersedia hijrah, tapi nggak mau bersedia masuk Islam tapi nggak mau hijrah, ya nggak apa-apa, tapi setor pajak gitu kan. Nah ini dimaksud si orang-orang Baduy ini tadi, ya. Nah sekarang kita ngomong soal syafaat. Syafaat itu apa sih sebenarnya? Oh, apakah Allah punya syafaat? Punya Allah syafaat. Makanya bukan Allah yang justru kayak kita kayak merintah Allah gitu kan. Nabi minta sama Allah turunin syafaat nih buat umat. Bukan gitu caranya gitu ya. Kita nggak ada adab kalau kayak begitu. Karena kalau ngomong soal syafaat, ya, kalau memang kita mau jujur ya, seluruh musibah dan fitnah yang menimpa kaum muslimin saat ini sebenarnya sebabnya dari kebodohan dalam memahami syariat. Ya, apalagi kadang-kadang parahnya adalah kebodohan itu dalam masalah yang sangat-sangat urgent seperti masalah tauhid dan kesyirikan. Sebab dengan kebodohan, kesyirikan yang gelap itu kelihatannya kayak terang karena hiasan setan. Ya, akibatnya di akhirat itu udah pahit, ya udah ketelan dah tuh. Salah satu perkara penting yang sebagian besar kaum muslimin kurang memahami adalah masalah syafaat. Kita suka dengar orang bilang, wahai Muhammad, kasih syafaat dong kepada kami. Wahai Muhammad, syafaatilah kami. Ya, memang Rasulullah dikasih izin ya untuk memberikan syafaat besok di hari kiamat. Tapi masalahnya, jadi kalau kita ngomong soal bab ini, intinya ini Bu Winda. Masalahnya boleh nggak kita minta langsung sama Nabi? Jadi kan udah saya sering bilang ya, kalau nanti kita dikasih syafaat sama Nabi, bukan berarti kayak orang bagi-bagiin kupon langsung jebret ini buat ntar syafaat. Enggak, bukan begitu. Kalau kita sampai salah memahami permasalahan ini, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi sekarang kalau kita ngomong soal syafaat, ibadah mutlak itu cuma boleh ditujukan kepada Allah. Jadi kalau suatu ibadah, kalau udah namanya ibadah, koridor ibadah, itu berarti hanya ditujukan untuk Allah. Entah dia doa, entah dia menyembelih, entah dia nazar, dan sebagainya. Barang siapa yang menunjukkan ibadahnya bukan untuk Allah, ya walaupun dia ke malaikat kayak bilangnya, ke nabi kayak, walaupun cuma satu macam ibadah saja, atau cuma sekali, itu udah jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi kalau kita berarti sekarang kalau kita boleh bilang lagi, syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah doa. Nah berarti kalau dibilang syafaat adalah doa, berarti kan masuknya koridor ibadah. Berarti kalau udah masuk ke koridor ibadah, tidak boleh kita minta pada selain Allah. Ya, hakikatnya syafaat adalah doa. Atau dia sebagai perantara orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Dengan kata lain, syafaat itu artinya kita minta kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. Ya, jadi artinya di sini meminta syafaat berarti minta doa. Jadi masalah syafaat adalah sama dengan doa. Kita harus tahu ini dulu ya, masalah syafaat itu sama dengan doa. Terus sekarang kita lihat lagi di sini. Syafaat itu cuma milik Allah. Lihat surat Az-Zumar ayat 44. Syafaat cuma milik Allah.
Az-Zumar ayat 44. Winda kalau udah ketemu langsung baca. Ustazah Az-Zumar. Nurul, ahlan wa sahlan. Ustazah Nurul. Oh, gue pengen nengok ini siapa? Ustazah. Insya Iya. Allah. Masya Allah, aneh dilihat sama Ustazah Nurul nih, grogi kita nih. Mbak Nurul, Masya ada Allah. kembaran Mbak Nurul. Ini ada Ustazah Nurul dari Tambun. Oh iya, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngintip ya. Mangga, silakan. Ini yang Ustazah beneran suaranya kayak anak-anak. Yang masih seperempat Ustazah, Mbak Nurul suaranya udah Ustazah banget dia. Masya Allah. Ayo, Az-Zumar 44, Winda. Tar. Az-Zumar. Mbak Rahma, miss you. Kapan kita ketemu nih? Lah, kelasnya emang? Enggak, ini kelasnya Mbak Rama. Belum kemarin. Dia masih mengira aku masih bersedih soalnya. Az-Zumar Soalnya ayat lagi berapa? libur terus kayaknya ya. Iya, emang. Az-Zumar ayat berapa? 44, sayang. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Jadi di situ jelas ya, jelas banget disebutkan bahwa syafaat segenap seluruh macam itu cuma milik Allah. Ya, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Nah, di sini Allah memberikan kepada sebagian hambanya untuk memberikan syafaat kepada sebagian hamba yang lainnya. Tujuan buat apa? Tujuan untuk menampakkan kedudukannya si pemberi syafaat dibanding yang disyafaati. Ya, ngasih keutamaan karunia-Nya kepada yang disyafaati untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih baik atau kebebasan dari azabnya. Tapi ada syaratnya syafaat itu, gitu ya. Yang ngasih syafaat dan orang yang dikasih syafaat itu bukan sembarangan orang. Tetap ujung-ujungnya harus ada izin dari Allah Ta'ala kepada orang yang ngasih, ya. Kemudian ridho Allah kepada si pemberi syafaat dan juga yang disyafaatin, gitu. Jadi Allah ngasih dulu nih ACC kepada si pemberi syafaat. Kemudian yang kedua Allah ridho kepada si pemberi syafaat juga yang dikasih syafaat tersebut. Jadi 3 ya. Nah, di sini kita lihat di surat An-Najm 26. Surat An-Najm ayat 26. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yaitu malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Sorry, Al-Anbiya 28 ya. Al-Anbiya 28 sama An-Najm. Enggak Ya. sama. An-Najm udah ketemu, boleh baca lanjutin. Sambungannya. Tuh. Ke-skip lagi deh tuh ke back. Aneh baca lagi yang di Al-Anbiya ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yaitu malaikat-malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, ini tafsirnya Ustazah Nurul nih. Al-Anbiya 28. An-Najm ayat berapa tadi, An-Najm ayat 26. Oke. Lalu Saba ayat 22 dan 23. Ayo, monggo. Mbak Rahma cari surat Saba 22 23. Nah, dan betapa banyak malaikat di langit yang mempunyai syafaat atau pertolongan. Berapa? Berapa atau betapa? Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Allah pilih, Allah kehendaki, Allah ridhoin gitu kan. Tapi ya berarti ujung-ujungnya Allah dulu. Jadi emang sebenarnya yang kita jungkir balikin selama kita di dunia berdarah-darah segala macam ya tetap ridho Allah dulu yang kita cari. Karena kalau udah dapet ridho Allah semuanya ya udah aman gitu ya. Jadi bahasanya ini ada tahapan-tahapan, bisa berapa ratus tahapan nih yang harus kita lalui. Di ujung sono ridho Allah. Kita nggak ngejar, kalau orang yang nggak ngerti ya dia nggak ngejar yang ujung sana. Dia cuman setiap tahapan dilihat susah banget ya Allah, capek banget. Dia berusaha lagi, dapat satu dia lewatin, berusaha keras lagi, dapetin, capek kan. Nah kalau kita mau jebret kejar yang ujung sana, ujung ridho Allah itu. Kalau udah ridho Allah kita dapat, ini yang beratus-ratus tahapannya bisa kita lewatin, insya Allah. Nah sahabat, coba Mbak Rahma, suaranya masih di mute. Oke. Tunggu.
Dua-dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Aisyah, jangan berisik. Text sound-nya nih. Lagi ya, 23 ya, Om? Iya. 23, 23. Mhm. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Iya, jadi ngobrol-ngobrol soal syafaat tetap ya, itu cuma hak prerogatif Allah. Itu benar-benar wilayahnya Allah saja. Artinya berarti sekarang benar-benar kita kejar tuh ridho Allah saja, sudah. Ya, kita dengan cara mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, mencintai apa yang Allah cintai, mencintai siapa yang Allah cintai, gitu kan. Kalau Allah ridho udah aman, insya Allah. Karena tetap ujung-ujungnya Allah ridho sama yang dikasih syafaat. Siapa yang Allah ridhoi? Ahlut tauhid. Ya, siapa yang Allah akan ridhoi? Ahlut tauhid. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah gini, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling beruntung sama syafaatnya engkau? Kata Abu Hurairah. Lo kata Rasulullah SAW, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Kita kalau ngomong gitu kayaknya enteng banget ya Win ya. Ngomong ucapin la ilaha illallah langsung dari dalam hati, ikhlas. Ikhlas banget gue mah. Ikhlas itu diulek-ulek, diutik-utik tuh jauh panjang lebar, panjang kali lebar dan luas segala macam lah ya. Kenapa kalau ngobrol soal ikhlas ujiannya banyak. Bisa saja kita ikhlas dengan satu hal, tapi dengan hal yang kita belum bisa ikhlas. Ya kan? Ikhlas dengan masa lalu belum tentu bisa ikhlas dengan masa depan. Ya, nauzubillah. Nah, di sini artinya mengucapkan la ilaha illallah ini maksudnya bukan sekedar mengucapin dengan lisan, tapi harus benar-benar tahu konsekuensinya dengan cara kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, menyekutukan ini kadang kita suka nggak sadar ya kan, ya Allah jangan ambil dulu ya Allah nih anak saya gimana ya Allah kalau saya meninggal. Ketakutan seperti itu aja udah takutnya kita mencintai Allah seperti kita mencintai seorang mencintai makhluk seperti kita mencintai Allah, itu nggak boleh. Ada yang mau maaf di dekat kita. Ya di sini kan. Nanti jatuh kalau gitu. Siapa tuh? Apa tuh tanya sama Bu Dewi Indah nih. Tiba-tiba Bu Dewi Indah. Bu Komandan. Sampai sini paham dulu ya teman-teman soal syafaat. Berarti kalau apa yang kita biasa bilang kita minta syafaat dari Nabi itu nggak ini kan artinya tetap ada ridho Allah yang landasannya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Semoga kita telah mendapat syafaat dari Nabi SAW pakai tanda bintang kan. Ya. Artinya apa ujungnya asal Allah ridho dah gitu kan. Semoga Allah ridho. Nah, siapa yang tidak mendapatkan syafaat? Tadi kan siapa yang dapetin syafaat? Ahlu tauhid. Berarti kebalikannya. Kalau bilang siapa yang nggak dapetin syafaat, Win? Orang kafir. Karena apa? Mereka ahlu syirik. Ahlu syirik kalau ahlu kafir. Ya, dan Allah nggak akan pernah ridho dengan kesyirikan dan pelakunya. Dalam hal ini, kecuali ya, ini karena kita ngomongin tauhid dan kesyirikan, kecuali ini untuk Abu Thalib. Kenapa? Karena dia satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat. Kan ada yang bilang gini, ada yang mencela Nabi. Pamanmu itu kan seumur hidupnya baik sama kamu, nolongin kamu. Apa balasan kamu tuh buat paman kamu? Apakah kamu akan biarin dia tersiksa gitu kan? Nggak bisa ngasih syafaat tuh sama pamanmu yang udah seumur hidup membantu, bahasanya gitu. Nah, kata Nabi SAW, ya aku udah mohon syafaat buat pamanku. Maka syafaat karena syafaatnya dengan izin Allah dia dapat syafaat dari dikasih Nabi memberikan syafaat untuk pamannya adalah jadi dia dapat siksa neraka yang paling
ringan. Apa paling ringannya? Dikasih kayak semacam terompah ya di neraka tuh, dari bara neraka. Setiap dia pakai itu otaknya mendidih. Nah, setelah Abu Thalib, Allah alam ya. Jadi pokoknya dia yang paling atas, neraka paling atas, itu pun bisa yang cuman semata kaki katanya. Itu pun bisa bikin otak mendidih. Nah, di sini ada pun orang kafir selain Abu Thalib tidak ada yang dapat syafaat sedikit pun. Ya, ini ditegaskan, selain Abu Thalib tidak akan pernah ada orang kafir selain Abu Thalib yang dapatkan syafaat sedikit pun. Jadi yang lain jangan harap ya gitu ya. Jangan harap, maka jangan kafir gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita ngomong soal syafaat macam-macamnya. Macam-macam syafaat. Pertama, ada yang namanya syafaat yang khusus dilakukan oleh Nabi kita SAW. Ya, pertama syafaat yang khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yaitu syafaat bagi manusia saat di padang mahsyar. Syafaat untuk manusia ketika di padang mahsyar. Dengan apa cara Nabi mohon sama Allah? Nabi minta kasih keputusan hukum bagi mereka. Syafaat bagi calon surga, penduduk surga biar bisa masuk surga. Syafaat bagi pamannya Abu Thalib untuk dapat keringanan azab. Ya, jadi cara Nabi dapat syafaat itu, Nabi itu sujud lama di hadapan Allah Ta'ala dengan memuji-muji Allah dengan seluruh nama-nama yang sudah beliau ketahui sampai yang belum beliau ketahui yang saat itu langsung diajarin sama Allah Ta'ala. Jadi ini juga termasuk dalam bab Asmaul Husna itu tidak seperti yang kita lihat 99 saja, sebenarnya nama-nama itu banyak, tapi memang yang wajib kita tahu 99 ini. Nah, ada nama-nama Allah yang masih Allah simpan di sisinya. Nanti ketika Rasulullah SAW memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat, Rasulullah memuji-muji Allah dulu setinggi-tingginya dengan nama-nama Allah yang sudah diketahui maupun yang saat itu diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala. Setelah lama baru Allah berfirman, Ifa rosaka ya Habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku, kata Allah Ta'ala. Insya Allah, kau minta apa? Maka Rasulullah bilang, aku minta bisa berikan syafaat untuk umatku. Udah kalau sampai di bab ini memang sedih banget ya, betapa sayangnya Nabi sama kita. Masya Allah ya. Dikasih sama Allah Ta'ala, dicari dulu orang-orang yang mungkin imannya segede biji mangga, dari segede biji nangka, biji korma, bla 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 bla, sampai segede biji zarah. Itu pun satu macam itu setelah dapat syafaat Rasulullah sujud lagi di hadapan Allah. Baru bisa memberikan syafaat buat yang segede biji korma. Nanti sujud lagi sama Allah. Nggak bisa nyariin yang segede biji jagung. Nah gitu sampai sebesar biji zarah. Nggak ada lagi. Rasul minta. Pokoknya yang di hatinya masih ada la ilaha illallah. Jadi di sini kalau kita boleh bilang modus ya. Modus cintanya Rasulullah sama umatnya. Dia pakai modus. Belum udah nggak ada, dia masih cari lagi cara. Biar gimana caranya umatnya bisa banyak diselamatin. Insya Allah. Ya. Itu ketika di padang mahsyar. Syafaat yang khusus Nabi lakukan ketika di padang mahsyar. Nah sekarang syafaat yang dilakukan oleh Nabi SAW maupun para pemberi syafaat lainnya. Siapa pemberi syafaat selain Nabi? Itu tadi ya, syafaat bagi penduduk surga, dia dapat tingkatan surga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi udah masuk surga nih, ya. Mereka dapat syafaat lagi, Masya Allah. Untuk bisa dari surga yang ke berapa, naik tingkat, kayak gitu. Ya, dari basic ke advance gitu kan. Syafaat bagi mereka yang seimbang antara amal solehnya dengan amal buruknya untuk masuk surga. Kan ada begitu pasti kan. Kemudian syafaat bagi mereka yang amal buruknya lebih berat dibanding amal solehnya untuk masuk surga. Apalagi syafaat bagi pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka untuk berpindah ke surga. Masya Allah. Yang sudah masuk neraka dan Bagi pindah. yang untuk bisa berpindah ke surga. Masya Allah ya. Nah itu ceritanya yang tentang hamba yang sudah 70.000 tahun di neraka kan, yang manggil-manggil nama Allah ya Hanan ya Manan masuk. Ya. Pokoknya kalau kisah-kisah itu kisah-kisah hamba-hamba terakhir yang masuk surga deh itu. Masya Allah. Jadi syafaat tadi itu ya, pertama syafaat yang Nabi berikan ya ketika manusia padang mahsyar, Nabi mohon biar mendapat keputusan, sama syafaat bagi calon penghuni surga supaya segera masuk surga, syafaat buat pamannya
syafaat buat penduduk surga yang udah di surga biar naik lagi tingkatannya, syafaat buat mereka yang seimbang antara amal soleh dan amal buruknya, syafaat buat mereka yang amal buruk lebih banyak daripada amal baiknya, gitu kan. Kemudian syafaat buat pelaku dosa yang udah masuk neraka biar dia bisa pindah ke surga. Insya Allah. Terakhir, syafaat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah. Ya. Sekarang gimana hukumnya meminta syafaat? Ya, permasalahan tersisa satu lagi nih. Kita udah tahu tentang syafaat, macam-macamnya. Kondisinya Nabi, gimana cara memberikan syafaat, bla 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 bla. Tinggal satu pertanyaan kita, gimana hukumnya meminta syafaat? Nah, kita harus tahu dulu. Intinya adalah syafaat cuma milik Allah. Maka yang disyariatkan mintanya kita sama Allah. Ya, artinya maksudnya kita minta supaya Allah ngasih izin kepada pemberi syafaat biar bisa mensyafaati kita di akhirat nanti gitu. Ya Allah, jadikanlah Muhammad SAW pemberi syafaat bagiku dan janganlah engkau haramkan atasku syafaatnya gitu. Jadi kita minta supaya kalau emang Nabi mau ngasih kita nih, ya Allah jangan diharamin dong buat kalau emang Muhammad mau ngasih saya. Ridho ya Allah ya gitu. Jadi kita tetap mintanya sama Allah biar ridhoin. Nah, sekarang udah taruh di kamar. Mama lagi ngajar. Songong ya. Mentang ganteng soleh. Ya. Adapun minta syafaat kepada orang yang masih hidup. Mau udah selesai kajian, mau ke kamar. Ija mau kemana? Mau ke kamar aja. Oh tidak bisa, sudah 8:30 di kamar saja. Petan tiduran. Buka pintunya, Mama lihat dari sini. Adapun minta syafaat kepada orang yang masih hidup, kalau dia minta agar orang itu berdoa kepada Allah supaya dia termasuk orang yang dapetin syafaat di akhirat nanti, gimana hukumnya Bu Winda kira-kira? Boleh. Minta sama orang masih hidup kan? Sama seperti kita minta sama orang tua kita, minta sama guru-guru kita, minta sama ulama-ulama kita. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang dapetin syafaat entah di akhirat. Boleh. Karena minta kepada yang mampu melakukannya. Ya, siapa? Ya orang masih hidup, masih bisa jawab gitu maksudnya. Kalau kita minta pada orang tersebut syafaat di akhirat, maka hukumnya udah syirik. Kita kan minta di dunia, maksudnya apa didoain? Ya, syafaat itu artinya doa. Karena kita kalau mintanya di akhirat nanti hukumnya karena dia udah minta kepada seorang suatu hal yang padahal nggak perlu dilakukan saat itu selain Allah Ta'ala. Ya, jadi adapun minta kepada orang yang udah mati, hukumnya lebih syirik lagi. Entah dia minta supaya didoain ke, minta disyafaatin ke, gitu ya. Orang lagi sibuk dia sama munkar nakir suruh ngasih syafaat. Itu kira-kira ya hukumnya meminta syafaat. Sekarang pertanyaannya apakah Allah butuh perantara? Ya, apakah Allah butuh perantara? Kalau kita langsung ke Allah, apakah kita butuh perantara? Di surat Al-Mu'min 60, Allah Ta'ala berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Setiap hamba pasti butuh sesuatu yang buat bisa menopang hidupnya. Selama kita hidup di dunia ini kita pasti butuh topangan, butuh gantungan. Maka Allah somat kan. Nah, kita harus bisa berusaha meraihnya. Ketika ketimpa bercanda, mereka pun bersimpu dan mohon kepada Allah Ta'ala supaya dilepasin dari mara bahaya. Sayang-sayangnya kadang-kadang untuk lepas dari mara bahaya atau untuk kita biar nggak kena bencana, tergoda nih sama waswisnya setan. Terjerumuslah ke dalam praktek-praktek kesyirikan tanpa disadari. Itu tadi karena memang doanya cuma khusus buat menggapai keinginan itu saja. Gitu ya. Kita misalnya dalam berdoa kepada Allah, kita nggak perlu pakai perantara karena itu termasuk perbuatan syirik. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus 18. Ya, surat Yunus ayat 18. Dan mereka kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sanggup mendatangkan mudarat dan manfaat untuk mereka. Jangan. Dan mereka beralasan bahwa mereka telah memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 3. Dan orang-orang menjadikan selain Allah sebagai penolong mengatakan sungguhnya kami tidak menyembah mereka, cuma minta mereka supaya deketin kami aja kepada Allah. Apa bahasa zaman sekarang kalau orang-orang yang ngeles-ngeles gituin? Enggak kok kita nggak minta sama dia. Ya cuman karena dia soleh, siapa tahu dengan kesalahan dia. Jadi
Jadinya ada kecipratan lah kita berkahnya gitu. Itu nggak boleh tuh ngomong kayak begitu ya. Jadi di sini di 2 ayat ini yaitu surat Yunus 18 dan Az-Zumar ayat 3 Allah udah jelasin kepada kita tentang alasan yang diajukan oleh kaum musyrikin untuk mendukung kesyirikan mereka. Karena orang buat syirik itu pasti ada alasannya, ada ngeles-ngelesnya gitu loh. Jangan jangan doa di kuburan, jangan minta kita nggak doa sama yang mayit ini enggak, kita minta sama Allah langsung kok. Cuman kenapa harus di kuburan kan begitu pertanyaannya. Paham ya insya Allah ya? Ayo nanya dong kalau paham Mbak Rahma. Muka jangan bingung doang. Ada temen sih kemarin, yang udah lama sih, dia tuh ada tadinya pokoknya temen ngabarin kecelakaan tuh Oh. anak. Terus habis itu ditemuin sama tukang Gojek, ininya tulang ininya patah kayaknya. Terus dia dibawa ke rumah, dia minta tolong Rahma, ini anak saya kecelakaan gitu. Terus habis itu baru deh dia cerita lagi kenapa. Ternyata dia tuh kayak ngantuk abis dari kuburannya apa gitu yang di daerah Ciputat apa ya pokoknya. Tapi pokoknya orang soleh lah gitu. Karena dari kampusnya dia. Jadi berdoa di situ memang kebiasaannya gitu. Nah pagi-pagi dia pulang karena dia kayaknya hujan jadi sampai Jalan pagi lah licin, gitu. ngantuk ya. Terus habis itu udah saya bilang, ini nggak ada, sampai saya kasih lihat buku tauhid ini nggak bisa, nggak boleh kayak begini. Mungkin ini maksudnya Allah jangan kayak gitu karena jadi kejadian itu. Tapi dia langsung, oh Rahma itu ya, ini Khalid Basalamah pokoknya dia langsung, aduh, Langsung kan ya. dia bilang, oh yang ini cingkrang gitu pokoknya dia. Langsung dia kena deh saya. Terus habis itu, emang ngajinya sama siapa gitu dia nanya. Terus dia bilang kenapa sih kok, langsung dia bahas lagi, kenapa nggak boleh doa habis kan kalau sholat tuh setelah sholat berdoa sama-sama kan nggak apa-apa gitu. Jadi dia ke yang lain-lain deh pokoknya, jadi kena deh saya deh habis Jadi itu. melebar ya. Jadi dia langsung, oh Rahma itu udah ditandain, oh Rahma ini. Bilang saya kalau ke tempatnya Mbak Rahma nggak pernah cingkrang kan, gamis saya kan sampai mata kaki. Jadi ngajinya sama siapa ditanya, jadi dia kayaknya Aliran dia bilang kenapa sih sama orang sarungan. Nah dia kan yang sarungan kali ya, dia bilang kenapa orang sarungan nggak boleh berdoa, nggak boleh kayak gini gitu. Ya udah deh, saya udah, oh iya saya jelasin aja gitu sampai buku tauhid keluar deh. Kenapa sarungan? Soalnya celananya dicuci. Nah, kenapa nggak sarungan? punten banget, Ana minta banget nih. Ustazah Nurul, standby nggak di situ? Iya, Ustazah. Minta dong sedikit penjelasan tafsirnya nih. Masalah tadi tuh, masalah yang berdoa di kuburan dan tasawuf sama ahli kubur, gimana kamu Adinda Ustazah? Ayo, monggo dijelasin. Maaf, ini sambil ngedengerin sambil ngajarin PR anak ini. Ayo Allah, tapi boleh nggak dikit ngasih penjelasan? Apa nih, yang masalah apa? Nih tadi sebenarnya kita minta kan, jadi kalau kita kasih tahu nih bahwa yang namanya meminta syafaat doa di kuburan tuh kan, kan kalau minta syafaat boleh sama orang yang masih hidup kan? Iya. Kan kita minta doa nih, Ustazah Nurul doain dong nih anak saya mau ujian, masih boleh begitu. Nah ini kan kadang ada orang-orang yang masih meminta di kubur, tapi mereka bilangnya kita nggak minta sama yang di kuburan, kita minta sama Allah. Cuman karena di kuburannya orang soleh, itu kan ngelesnya mereka begitu. Nah bagaimana menurut Ustazah? Ini soalnya beliau ahli tafsir nih teman-teman, kenalin Ustazah Nurul. Masya Allah. Ya, sedikit dong. Nggak sampai ahli, Ustazah. Lagi belajar. Kok dikit. Ya orang suka nembak soalnya. Sebenarnya ini kalau bahasa kita itu namanya tawasul ya. Iya. Tawasul. Jadi memakai perantara dalam berdoa gitu. Memakai wasilah. Nah, makanya dalam agama kita kan tawasul itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, ada satu lagi yang masih diperselisihkan. Kalau yang diperbolehkan ini misalnya bertawasul dengan amal-amal baik, amal-amal soleh. Itu tawasul yang diperbolehkan. Kita ingat misalnya kisah 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Ya kan? Nah, kemudian kan mereka bertawasul dengan masing-masing bertawasul dengan amal-amal soleh mereka sampai akhirnya
Allah membukakan pintu gua itu sehingga mereka bisa keluar. Masya Allah. Mungkin semuanya ingat ya kisahnya di Riyadhus Shalihin juga ada ya. Masya Allah. Nah, kemudian tawasul yang diperbolehkan lagi tawasul dengan doa orang soleh. Ya, doa orang soleh ini ya bisa ulama, ya bisa guru-guru kita yang kita anggap memang dia punya kedekatan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mustajabah lagi ya doa orang tua kita. Kita bertawasul dengan orang tua kita itu lebih mustajabah lagi ya, karena doa orang tua kepada anaknya itu tanpa hijab udah. Ya, pasti dikabul sama Allah. Nah, kemudian doa yang tawasul yang diharamkan. Tawasul yang diharamkan ini salah satunya tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nah, Ya, baik dia orang soleh, mau sesoleh apapun dia, tapi kalau dia sudah meninggal, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang masih hidup. Dan ini sebenarnya nggak ada perselisihan sih di kalangan ulama, nggak ada perselisihan sama sekali. Ya, setahu saya ini bukan masalah khilafiyah. Makanya kemudian ulama kan sudah mengklasifikasi ya tawasul, macam-macam tawasul ini, dan tawasul yang diharamkan ini itu sudah sudah kesepakatan mayoritas ulama. Ya, sudah jumhur ulama itu. Jadi meminta doa, meminta kebaikan, meminta barokah, ya, meminta dari benda-benda keramat, apalagi dari kuburan-kuburannya orang soleh, mau itu wali ya, atau yang kita anggap dia Habibullah misalnya, waliullah, itu sama sekali diharamkan dalam agama. Nah, terakhir ada tawasul yang masih diperselisihkan. Ya, sebagian membolehkan, sebagian lagi tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan ini biasanya sih dari kalangan mazhab Imam Ahmad. Yaitu tawasul dengan kemuliaannya Rasulullah SAW. Nah, itu masih diperselisihkan. Ya, sebagian berpendapat boleh karena Rasulullah SAW baik dia masih hidup maupun sudah meninggal itu kemuliaannya tidak berkurang sama sekali. Kemuliaannya nggak berkurang sama sekali. Makanya kemudian orang-orang bertawasul, kalau kita ingat nih, ya populer nih doanya ya Rabbi bil Mustafa gitu. Balik maqasidana. Mungkin tahu ya lagunya ya. Nah, itu bertawasul dengan kemuliaannya Rasulullah SAW. Jadi setelah kita berdoa, kemudian kita tambahin dengan kalimat itu gitu. Ya Allah, dengan kemuliaannya Al-Mustafa Rasulullah SAW, maka sampaikanlah doa-doa kami. Ya, sampaikanlah hajat-hajat kami. Sementara yang tidak yang memperselisihkan ini menganggap bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Ya walaupun kemuliaannya masih ada ketika beliau sudah wafat, walaupun beliau sudah wafat, tapi tetap beliau tidak bisa memberikan syafaat bagi yang masih hidup. Itu sih setahu saya, wallahu a'lam bishawab. Yang melarang dari mazhab Imam Ahmad, yang masih membolehkan mazhab Imam Syafi'i. Kita berarti ya. Nah, pertanyaannya yang nomor 2 tadi, poin 2 tadi Ustazah, kalau masih seperti kasus Mbak Rahman, dia ngadepin orang yang masih merasa oh itu boleh kok. Sedangkan kalau kita bilang nggak boleh, nanti dia langsung melabelnya dengan kayak masuknya ke manhaj ini gitu kan. Itu jawabnya gimana enaknya ke orang yang seperti itu? Gimana ya itu ya? Bingung ya. Masalah itu kan bukan hal yang diprosesikan, sebenarnya udah itu sudah kesepakatan ya. Berarti dia belum tahu kali ilmunya gitu ya. Iya. Gitu aja berarti. Bingung juga ya kalau seandainya itu yang nyampein itu orang tua, kita kan kalau saya ya, kalau saya seandainya yang nyampein hal-hal kayak gitu tuh orang tua, orang yang kita hormati. Kalau saya sih lebih memilih mana yang lebih besar mudaratnya sebenarnya, ya. Apakah dengan melarang itu mudaratnya lebih besar atau dengan kita tidak takzim kepada orang tua mudaratnya lebih besar. Kalau saya lebih memilih kayak gitu sih. Misalnya ya saya lahiran dulu dikontrakan, terus ada tetangga nih orang-orang tua ya. Kita kan lahiran udah nggak punya orang tua kan, jadi semuanya sendiri. Nah, terus tetangga-tetangga ini bilang, Mbak Nurul nanti ari-arinya dikubur ya, dimasukin ke dalam kendi, terus masukin apa segala macam gitulah ya. Nah, terus tanam gitu, ya kan, tanam di tanah. Sebagai anak gitu ya, walaupun itu tetangga baru dikenal,
Tapi takzim kepada orang tua menurut saya itu lebih besar keutamaannya daripada kita kemudian menolak mentah-mentah. Berselisih gitu ya. Betul. Menolak mentah-mentah walaupun secara keyakinan kita memang menolak gitu ya. Tapi secara adab kepada orang yang lebih tua itu kan ada etika ya, ada etikanya. Ada cara-caranya bagaimana kita menolak dengan halus, bagaimana kita tetap menjalankan tetapi secara hati kita nggak setuju gitu. Karena kan Rasulullah sendiri juga akan berpesan kalau kita melihat sebuah kemaksiatan, iman yang paling rendah itu kan dalam hati ya. Kita menolak dengan hati gitu. Jadi kalau misalnya secara lisan kita rasa nggak mampu, dengan tangan juga kita nggak bisa menghindari, setidaknya dalam hati kita tidak menyetujui. Jadi kalau kasusnya kayak gitu saya tetap mengiyakan ya, karena secara social culture misalnya mau dilarang-larang nggak bisa juga nih, malah nanti kita jadi problematika dalam masyarakat. Benar. Jadi tetap menjalankan walaupun di dalam hati tidak menyakini. Itu masih boleh tuh begitu. Masih boleh. Kalau Masih misalnya boleh. gini, konteksnya gini, ini kendi kan hari-hari. Oh disuruh pakai kalung tamimah, piye? Nah, selama ini sih belum pernah itu. Cuman disuruh masukin itu aja, pensil, buku kayak gitu. Kalau berarti kalau seandainya memang ini udah masuk ke ranah benar-benar ketahuan banget syirik, misalnya kayak pakai tamimah segala macam, mungkin kita bisa sekedar iya tapi kita nggak jalan gitu aja kali ya. Iya, sebenarnya kan syirik pun kan ada golongannya ya. Iya. Ada syirik akbar, ada syirik asgar ya. Kalau misalnya yang kayak gini kan masuknya kan syirik kecil sebenarnya. Kalau saya baca di kitab tauhid sih itu masuknya syirik kecil, syirik asgar. Jadi tetap, maksudnya syirik asgar ini ya tetap kita menggantungkan keselamatan, menggantungkan keamanan itu semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan perantara-perantara kayak begitu. Jadi nggak langsung menganggap itu sebagai pemberi keselamatan gitu. Itu kalau kita yang paham. Yang paham ngeri. Menganggapnya kalung itu ntar sebagai iya. Ya, memang belajar itu perlu ya, Masya Allah ya. Iya, kadang-kadang kayak gitu ya Ustazah ya, banyak yang salah paham. Kita yang paham juga salah. Jadinya kita mau berdakwah juga susah ya, karena dari awal tuh standing position-nya tuh udah kalah. Benar. Udah nggak diterima. Loh, anak kemarin sore baru belajar, udah soal nyiramin orang tua, kan begitu, iya nggak? Itu dia. Iya. Oke, benar. Jazakumullah khair, Ustazah Nurul, Masya Allah, masyaAllahnya dah. Wah iya Ki Ustazah, ya Allah jadi malu beneran. Enak ya Win ya, mau lagi kan Win? Baik, kita ke kandungan bab ini ya. Poin ke-1, Rasulullah menolak dan tidak membenarkan orang yang mengatakan kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Jadi Rasulullah tuh nggak mau banget, karena bahasanya gini ya, mungkin sekali dikabulin satu nanti kan terus-terusan. Nah, takutnya nanti jadi menganggap Rasul tuh justru lebih utama ketimbang Allah Ta'ala. Nauzubillah. Yang kedua, Rasulullah marah sekali ketika mendengar ucapan ini. Dan Rasulullah bertasbih berkali-kali hingga sahabat merasa takut. Nah, teman-teman kalau lagi ngadepin pertanyaan yang sulit dijawab dan bikin kesel, bertasbih, subhanallah, subhanallah, gitu ya. Jadi bukan ngomong pahit kayak gitu ya. Kalau ketemu Winda baru pahit gitu. Ya, jadi ucapan di mana kita mensucikan Allah, mengimani Allah dengan asma wa sifatnya kan. Kemarin kita udah tahu kalau yang namanya mengimani Al-Qudus itu artinya dalam perbuatan, jangankan halal haram, perbuatan yang mubah pun kita kalau bisa meminimalisir, ya kan. Kemudian hal-hal yang mungkin dianggap receh, seperti misalnya kita memberikan sesuatu ke orang dengan tangan kiri, walaupun kita bilang maaf ya maaf pakai kiri, itu kalau kita meyakini Al-Qudus banget, kita pengen banget jadi hamba Allah yang setidaknya punya sifat Al-Qudus itu, ya kita akan menjauhi perbuatan seperti itu. Yang ketiga, Rasulullah tidak menolak ucapan orang Badui tersebut yang bilang kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Enggak nolak, cuma Rasulullah bertasbih, dan ini bahasanya kayak warning ya, lagi ngingetin. Ya, cuma bilang, "Lo tahu nggak tuh Allah itu siapa?" gitu doang loh. Jadi Rasul gak nolak, tapi Rasul kasih tahu Allah itu siapa gitu. Menunjukkan betapa kedudukan Allah itu lebih tinggi daripada beliau. Nah, 4, tafsiran subhanallah ini arti maksudnya Allah dari segala hal yang tidak layak dengan keagungan dan kebesaran. Jadi kalau kita ngomong soal keagungan Allah, nggak ada apapun yang layak dipadankan dengan
Allah Ta'ala. Apalagi kalau ngomong soal kebesaran Allah. Ya kan tadi di surat Saba tadi kan ayat 22, Allah bikin langit bumi ini nggak pakai tim, nggak ada yang nanam saham, nggak ada yang ngebantuin, ya kan semuanya Allah sendiri yang ngerjain. Maka Allah Ta'ala itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu, maha besar Allah banget lah. Yang kelima, bahwa kaum muslimin meminta perantara Rasulullah pada masa hidupnya untuk memohon kepada Allah sediaman hujan. Boleh. Ya kayak seperti banyak kan kita zaman-zaman waktu kiai yang kita sholat istighosah, sholat istisqa misalnya minta hujan, boleh. Yang mimpin kita alim ulama di sekitar kita yang memang ya insya Allah dari keilmuan mereka lebih dekat kepada Allah sebab amal soleh mereka seperti itu. Jadi insya Allah ya tentang syafaat kita sudah jelas. Maka kita jangan sampai meminta justru Allah itu jadi perantara kepada makhluknya. Ya, dilihat lagi kalimatnya. Kami minta Allah sebagai perantara kepadamu dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Ya langsung aja doain dong, mintain sama Allah dong, udah gitu aja. Jangan sampai kita bilang memperjelas banget Allah itu jadi perantara. Jadi mak comblang nggak bisa. Padahal sebenarnya sih mungkin tidak ada kesalahan, Mbak. Nggak ada kesalahan fatal ya. Cuman mungkin dari ucapan ini takutnya nanti mereka persepsinya beda. Ya, nanti kalau Rasulullah kabulin dan terkabul, kalau Rasulullah doang tanpa mereka ininya gitu kan. Jadi tadi yang Ustaz Nurul juga jelaskan menambah pemahaman kita tentang syafaat dan gimana cara kita memilah ya memprioritaskan hal yang mana yang lebih sedikit mudaratnya ketimbang sesuatu yang mungkin banyak mudaratnya kayak gitu aja. Ya jangan pernah lupa memang benar kita mungkin menyampaikan hukum syariat benar salah boleh nggak boleh halal haram tetap adab juga harus kita dahulukan. Jangan sampai kita ngomong soal syirik lalu sama orang tua kita jadi suara tinggi. Nggak tahu ya mah ya itu kan syirik banget mah. Dibilangin nggak ngerti-ngerti banget sih. Nah, nauzubillah min zalik. Padahal di Al-Isra Allah Ta'ala yang berfirman langsung. Ya wala tanharhuma. Kalau ke orang tua jangan sampai membentak. Wa qaululahuma qolan karima. Kalau ngomong sama orang tua beri kata-kata yang mulia. Lagi giroh-girohnya ngaji. Orang tua diceramah. Ada tuh saya dengar Ustadz Maududi Abdullah. Beliau juga bilang, ada yang nanya gimana cara biar orang tua saya dapat hidayah seperti itu. Rasul nanya, nah orang tuanya agamanya apa? Ya Islam, tapi ya ampun susah banget suruh nganyung gitu dah. Oh dimarahin tuh yang nanya. Orang tuh dapat hidayah, Anda dapat ngaji, paham ini aja itu karena doa orang tua gitu kan. Nah kita nggak bilang orang tua gimana cara biar dapat hidayah. Kembali kepada kita. Udah dirubah nggak perlakuan kamu ke orang tua, perlakuan Anda ke orang tua. Misalnya, kalau ke rumah orang tua cuman sebulan sekali, rubah jadi 2 minggu sekali. Lalu rubah jadi seminggu sekali nyentuh orang tua. Yang biasa salaman cuman cium tangan doang, tambahin pakai cium pipi kanan kiri, peluk orang tua. Gitu. Yang biasa nyetor sebulan cuma 500 tambahin jadi sebulan jadi 1 juta. Tambahin kalau lagi ada rezeki jadi 2 juta gitu. Pakai perbuatan kalau orang tua. Jadi dia mikir loh anakku kok udah makin ngaji ternyata makin berubah ya akhlaknya. Jangan cuman serta-merta ngelarang ini itu saja. Gitu ya kira-kira Ustaz Nurul ya, saya lengkapin ya. Kata Ustaz Nurul balik lagi dari meja belajar anaknya nih. Iya Ustaz aja. Habis enak sih kalau duet. Jazakumullah saja penjelasannya. Jazakumullah khair, alhamdulillah. Begitu kira-kira, Masya Allah ya, kita memang kalau udah babnya dikit-dikitnya emang cuma sebentar. 65 ini cuman kadang bisa banyak penjelasannya, tapi ini alhamdulillah tentang syafaat dan insya Allah kita juga udah pernah membahas tentang syafaat ini, benar nggak Win? Iya benar. Nah insya Allah nanti kita bab selanjutnya, kita 2 bab lagi selesai, tapi bab terakhir subhanallah panjang ntar bab terakhir ya. Nah bab 66 insya Allah kita masuk ke upaya Nabi SAW dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Artinya Nabi nggak sampai syiriknya aja dari segala sesuatu yang memungkinkan kita melangkah menuju syirikan, itu Nabi sudah larang benar-benar, sudah kasih warning dan sudah kasih peringatan berkali-kali sampai pun di akhir hayat beliau di detik-detik beliau mau meninggal pun beliau tetap berpesan tentang jangan sampai menjadikan kuburan beliau sebagai tempat pertemuan yang dilakukan secara berkala gitu ya. Ya kayak gitu insya Allah nanti kita ketemu lagi di bab 66 Senin selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Bab ini selesai sampai di sini. Saya serahkan kepada Barangkali kita nanya dulu. Tanya dulu, Pak. Iya boleh di koordinir buat nanya.
Boleh tanya? Yang nanya saudara ada Ustazah Nurul, mumpung-mumpung kan kita biar bisa dengar Silakan, silakan Mbak Cynthia. Boleh nanya. Bagaimana kita tahu kalau Allah itu ridho dengan perbuatan kita? Masya Allah. Masya Allah, berat banget itu jawabannya ya. Nanya. Ustazah Nurul gimana tuh? Anda udah pernah kasih jawaban sih soal itu. Kalian pengen tahu dari orang lain nih. Anda juga kadang Saya penasaran. Gimana cara kita tahu kalau Allah itu ridho sama kita ya saja? Mana dia? Dia kabur nih kamar mandi Ustazah Nurul. Ustazah Nurul. masih sibuk sama PR anaknya dong. Kalau Allah ridho sama kita, tandanya gimana kira-kira? Coba Bu Winda kira-kira bisa kasih penjelasan tidak sebagai admin saya. Kalau pengalaman pribadi gaya banget pengalaman pribadi sih paling diridoin ya. Nah, tapi ada kan pasti kita juga kalau menurut aku tuh setiap orang tuh dikasih keberkahan hati yang makanya disebut dengan jendela hati itu adalah hati gitu ya. Itu kita bisa ngerasain sendiri gitu loh. Kapan kapan kita ngerasa apa tenang gitu ya. Nggak gerusak-gerusuk, nggak semua preparationnya tuh baik gitu kan. Aku ngerasa di saat-saat itulah kayak apapun yang kita kerjakan tuh semua berjalan dengan baik gitu ya. Kita juga ngerasa ya tenang sih kalau aku merindukan ketenangan gitu istilahnya dalam dalam hidup tuh kalau misalnya emang udah berasa ngelakuin apa aja tuh udah enak aja semuanya semuanya berjalan semestinya di jalan di apa di tracknya menurut aku tuh Allah udah ngasih keridoannya sama kita gitu. Betul, betul. Itu jawabannya itu kedengarannya enteng ya, maksudnya sesuai fakta banget, tapi itu betul. Pertama kalau emang tanda Allah ridho nih Mbak Cynthia, yang satu yang pertama akan kita rasakan hati kita tenang. Satu ya, secara hati ya, hati tenang, terus kita nggak takut sama kematian. Satu, hati tenang, kedua kita nggak takut sama mati, dan kita yang ketiga itu udah nggak terlalu ambisi sama duniawi. Kita tahu ya, sementara di sini cuma sementara, umur juga sedetik ke depan juga kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita hati tenang. Kenapa tenang? Ya karena emang rezeki udah ditakar. Terus kalau misalnya sakit parah pun, maaf waktu pandemi pasti kita semua tegang kan. Tapi kalau kita udah sampai kalimat ya udahlah kalau mati mati aja. Biasa tenang kalau udah kayak gitu. Kenapa? Karena ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal itu nggak bisa kita tunda sedetik pun atau kita majuin nggak bisa. Kalau udah datang ya datang gitu kan. Nah, ada kalau misalnya pun sakit kayak apapun, misalnya bilang ya kalau emang udah waktunya ya pasti meninggal, nggak pakai COVID pun meninggal. Yang pertama itu tadi hati tenang, kita udah nggak takut sama kematian, terus kita nggak terlalu ngejar kepentingan dunia. Nah, dalam hal perbuatan nih, perbuatan kita gimana kalau kita tandanya Allah insya Allah dari dosa sama kita. Ini berdasarkan dari beberapa hadis ya dan beberapa penjelasan ulama. Pertama, dia ibadahnya udah benar-benar tidak lagi menyekutukan Allah. Mbak Sintia ngerti nggak kalau saya bilang gitu? Dalam ibadah kita udah nggak lagi menyekutukan Allah. Artinya ketika kita ibadah, kita ikhlas kan? Bukan karena tahajud, karena lagi anak kita ujian. Iya. Nah, duha biar roti sobeknya laku gitu kan. Segitunya. Saya lagi nggak punya contoh jadi lihat roti Ya. sobek. Anaknya udah bosan pakai contoh Winda, kesian dia. Ya, jadi beribadahnya udah benar-benar insya Allah semakin ikhlas, dia bisa semakin menjaga niatnya. Terus yang kedua, dia semakin berpegang teguh sama agama Allah, makin apa ya, makin ajak gitu loh. Karena kita tahu intan surullah yang surkum. Barang siapa nolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Makin kita pengen ditolong Allah, biasa orang itu makin giroh nolong agama Allah. Apa contohnya? Misalnya dia giroh sholatnya, giroh dia apa kajiannya, giroh dia sedekahnya, nggak takut dia. Kadang-kadang gitu kalau dalam koridor ahli sedekah nih ngomongnya, makin besar yang kamu pengen dapetin ya kamu harus berani makin besar pengorbanan kamu gitu. Ya, jadi dia teguh, dia berpegang pada agama Allah. Yang ketiga, dia nggak akan pernah sungkan untuk ngasih nasihat yang baik kepada teman-temannya. Tentu saja tadi seperti kata Ustazah Nurul, ya, entah dengan sikap takzim kepada yang lebih tua, gitu kan? Kan nasihat itu nggak selalu yang soal ini nggak boleh, ini halal, ini haram, enggak. Nasihat itu apa nasihat? Ya lewat perbuatan kita takzim, lewat takzim kita ketahuan nih ini orang nih sopan ya, ngaji di mana ya, kan akhirnya juga lama penasaran, gitu ya, masya Allah.
Jadi kita nasihat yang baik, pegangan kita adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau nasihat kita itu benar, kita juga harus pakai sabar. Ya, saling ngasih nasihat yang tulus ke siapapun. Sikap kita nggak berbeda ketika kita ngadepin orang yang kaya maupun orang yang nggak punya. Kemudian apalagi Mbak Cynthia? Kita insya Allah jadi orang yang gampang memaafkan dan gampang berbuat baik. Pakai dimudahin aja sama Allah kalau kita berbuat baik. Maaf, ini contohnya masalah gini. Kayak kemarin kita pernah omongin ya Win ya. Kadang-kadang kalau orang yang pengen berbuat baik susah, itu juga kata ulama biasanya karena kebanyakan dosa. Pengen bangun tahajud nih, nggak bisa-bisa. Kali bangun, cuman matiin alarm doang, tidur lagi. Begitu bangun subuh, nyesel. Besok pasang niat lagi, begitu lagi. Itu seperti itu juga apa tanda ya. Kan kalau seperti kalau bahasa kita pakai bahasa Winda, misalnya orang tuh nggak mau berkorban, kata Winda bukan lo yang nggak mau berkorban, tapi Allah yang nggak mau menerima korban lu kan gitu kan. Nah, kalau ada orang bilang bukan dia malas sholat, tapi Allah yang emang nggak mau ketemu dia. Nah, kan sedih banget kalau kayak gitu kalimatnya ya Mbak Cynthia. Gitu. Jadi, insya Allah kalau emang Allah ridho, kita niat kebaikan kita tuh terlaksana terus mudah. Nah, selanjutnya terakhir adalah kita insya Allah lebih ikhlas dalam menghadapi ujian. Ada sabar, ada ridho, ada yakin. Yakin sama apa? Yakin sama kehendak Allah itu pasti baik. Yakin nggak mungkin Allah zalim sama hambanya. Yakin pasti akan ada hikmah di balik ujian-ujian tersebut. Maka disebut hikmah itu adalah barang yang hilang dari setiap orang beriman. Ketemunya entar kalau udah kejadian, oh ini hikmahnya, kenapa dulu aku tuh kuliah di psikologi. Oh ini hikmahnya, kenapa saya ternyata jadi ngajar, kata Mbak Rahama gitu kan, jadi ngurus sekolahan. Pernah nggak Mbak Rahama dari remaja tuh emang bercita-cita nggak untuk terlibat di sekolah? Enggak kan? Pasti pengen jadi yang lain kan? Tapi itu lah takdir itu menuntun kita gitu loh. Saya juga mana pernah bercita-cita saya jadi ngisi tauhid begini. Pengen itu jadi tukang gambar, jadi tukang nulis gitu kan. Nulis yang lucu-lucu gitu. Tapi itu tadi ini pasti juga doa orang tua kita yang pengen kita itu tetap di jalan kebaikan insya Allah. Jadi artinya di sini jangan pernah bosan doain anak-anak kita. Kayak tadi kata Ustazah Nurul, doa orang tua untuk anaknya tidak ada hijabnya. Kalau yang pernah saya dengar juga doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Jadi itu ya. Jadi tanda Allah ridho pada hambanya, dia itu melakukan perbuatan baik, gampang menjauhi larangannya, bawaannya pengen ibadah, nggak menyekutukan Allah, berpegang teguh sama agama Allah, dan dia mampu menghadapi ujian dengan sabar, dan dia bahagia setiap dia bisa berbagi dan menolong orang lain. Insya Allah. Ya Allah, berderah air mata. Semoga insya Allah kita minta gitu aja ya Allah. Apa namanya saya punya tuh kalimatnya abah saya dulu ngajarin Allahumma anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Apa? Allahumma ya Allah anta maksudi engkau tujuanku warido kamatlubi dan ridhomu adalah permintaanku. Nah, aku juga mau nangis nih. Atini mahabbataka, kasih aku cintamu ya Allah. Wa ma'rifatak, dan kasih aku biar kenal terus sama engkau ya. Coba ditulis lagi, tulis Tulis dong, mau Ya, ntar nanti kasih di grup ya. Tuh kalau lagi nangis baca aja itu tuh kita tambah nangis tuh. Perasaan kayak kita doang sama Allah yang lain pada ngontrak gitu kan. Iya benar. Kayak berasa hambanya Allah cuma kita doang gitu ya. Iya, berasa paling deket aja gitu. Padahal kalau lagi bikin dosa mah ya Allah astagfirullahaladzim. Nah, insyaallah kita saling nguatin ya Mbak Cynthia ya. Semuanya teman-teman di sini, Mbak Nova, Vape, Mbak Prita, Mbak Ustazah Nurulku tercinta, Mbak Nia Damayanti. Apa kabarnya sayang? Masih sibuk ya, Cin? Iya, masih pulang malam terus, Aduh, Mojang Bandung bawaannya sibuk aja. Mbak Tika Yuliana, Mbak Heni dan semuanya, Mbak Tita, Mbak Nova, insya Allah semoga kita bisa terus saling mengingatkan, saling mencintai, saling bersemangat, supaya kita bisa kumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, sebentar, Apa sayang? Nggak, ini tadi kan telat. Ini kan dibilang tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Kalau contohnya yang kayak yang sekarang ini tuh apa sih misalnya? Kalau yang ini kan ngerti misalnya meminta orang sebagai perantara kepada Allah tuh udah ya tahu. Misalnya minta sama orang soleh. Nah, tapi kalau yang ini kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu itu tuh contohnya kayak gimana sih? Kita kalau pakai kalimat itu seakan-akan kayak kita lagi nyuruh Allah untuk kayak ngebujuk Nabi.
Itu tapi di keadaan sekarang, yang kejadian sekarang tuh kayak apa ya misalnya? Apa ya? Pernah gini deh. Tapi saya lupa kalimatnya yang mana. Ustazah Nurul tahu nggak salawat nariyah? Apa Ustazah? Tahu nggak terjemahannya salawat nariyah? Makanya pernah ada yang bilang itu nggak boleh. Salawat nariyah. Mm-mm. Allahumma sholli sholatan Iya. kamilatan wa salim. Di kalimat yang mana gitu yang katanya itu yang nggak boleh gitu. Tahu nggak? Pernah dengar juga tapi lupa. Nah, terus nih kalau gitu gini deh, saja mungkin punya penjelasan. Anda susah ngejelasin soalnya. Tadi pertanyaan Mbak Rahma, gimana kalau zaman sekarang ya, yang minta syafaat, gimana? Contohnya Gambarin gimana sih maksudnya kita menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Bisa nggak jelasinnya? Saya saja dulu ya Allah, gede ditodong. Perasaan cuma ngintip-ngintip doang ini. Aneh rugi kalau saja Nurul ikut kagak nggak berbagi ilmunya rugi, ya nggak Win? Kalau mungkin kalau Allah saya belum nemu ya, tapi yang paling sering sekarang itu salawat kepada Rasulullah deh jadi perantara untuk materi. Yang paling sering kalau misalnya orang nggak apa-apa. ngelewatin rumah cakep nih misalnya, terus salawatin dulu, ya ngelihat mobil mewah, terus bilangnya salawatin dulu ya gitu loh. Jadi kayaknya salawat kepada Rasulullah itu kan sanjungan yang sangat tinggi ya, karena kita berharap keberkahan, kemudian kita mengirimkan salam kepada Rasulullah SAW, memberikan doa gitu. Terus kenapa itu jadi menganggap salawat itu sebagai sesuatu serendah itu gitu loh untuk kita mendapatkan materi dunia gitu. Ya itu yang menurut saya kurang pantas ya, kurang etis perlakuan kita terhadap salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau misalnya meminta kepada meminta kepada Allah menjadikan untuk Allah sebagai perantara antara kita dengan makhluknya. Atau gini, sebenarnya gini sih Mbak Rahmani, sebenarnya gini artinya sama aja seperti kita yang kemarin soal ahli kubur, menjadikan Allah sebagai perantara atau Allah itu antara kita dengan makhluk tuh jadi kayak apa namanya? Gimana sih kayak orang yang minta kayak tadi yang di ahli kubur itu. Jadi makhluk juga kita jadikan perantara untuk dapetin syafaat Allah, padahal sesungguhnya kan tetap syafaat itu ujung-ujungnya adalah ridhonya Allah baru kita bisa dapat. Oh Jadi iya, aku paham ya. kita nggak bisa yang namanya nebeng manusia saja minta ini sahabat minta. Jadi kita ini fokusnya ke orang, ke makhluk saja. Kita lupa padahal kan minta dulu saat baca Allah izinkan Muhammad memberikan syafaat untukku dan engkau ridhoin ya Allah ya jangan haramkan ridhomu untukku gitu. Kan doanya tadi gitu. Doanya pas doa tadi barang udah datang. Kalau doa kita biar dapetin syafaat. Belum. Belum tahu Anda kasih di grup ya. Jadi itu ada doanya seperti itu. Ya Allah janganlah engkau haramkan syafaat dari Muhammad Rasulmu untukku ya Allah gitu. Jadi artinya di sini kalau kita memang pengen syafaat Allah, pengen pertolongan Allah, jangan kita fokus ke manusianya. Mintain dong sama Allah. Ini seakan kita jadi menganggap orang ini punya keahlian khusus yang kira-kira dia itu bisa memberikan syafaat itu gitu. Padahal kan dia juga harus mohon dulu sama Allah yang lama gitu. Gitu sih Mbak Rahma, insya Allah yang saya pahami seperti itu. Gimana kalau saja Nurul? Tentang judulnya tadi gini judulnya apa namanya larangan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Kita nggak boleh minta Allah sebagai perantara kepada makhluk. Jadi hadisnya dari ini Ustazah Nurul dengar ya, aneh bacain ya. Saja. Iya. Dengerin ya. Bismillah. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri pada kelaparan, dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu, dan kami mintamu sebagai perantara kepada Allah. Nah, saat itu Nabi bersabda, Subhanallah, Subhanallah, beliau tetap bertasbih, diem lama sampai para sahabat yang naik tadi ketakutan, takutnya Nabi marah. Nah, Nabi cuma bilang, celakalah kamu tahu nggak Allah itu siapa? Sesungguhnya Allah itu jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya nggak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Iya. Nia di mute sayang. Ya. Gitu saja. Iya. Kalau jelas ya. Ayo. Kalau soal pemahaman saya gini,
Jadi hadis ini sebenarnya melarang umat Muslim itu untuk berperilaku sama seperti orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Ya, makanya kemudian umatnya Nabi Muhammad SAW tuh dikasih satu keistimewaan yang nggak dipunyai sama umat yang lain. Apa itu? Keistimewaannya itu mereka bisa minta langsung kepada Allah apapun tanpa melalui perantara siapapun, Masya Allah, bahkan ya. melalui perantara Rasulullah SAW. Ya, makanya di dalam hadis ini waktu mereka minta sama Rasulullah diturunkan hujan, ya, dengan perantara Rasulullah ya. Dengan perantara Rasulullah, kemudian Rasulullah disuruh minta sama Allah untuk menurunkan hujan. Hujan itu kan makhluk ya berarti ya. Hujan itu makhluk. Nah, sementara umatnya Rasulullah ini sudah dikasih keistimewaan untuk kalau ada apa-apa, kalian bisa meminta apapun sama Allah. Tinggal sebutkan aja Asmaul Husnanya. Nama-namanya yang baik. Gitu. Nggak mesti harus melalui perantara Rasulullah atau tidak harus memaksakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendahului takdir gitu. Mendahului takdir yang akan dia berikan gitu ya. Karena ini jadi makna hadis ini pertama ya yang pemahaman saya. Pertama, Rasulullah nggak mau umatnya ini sama seperti berkelakuan seperti umat Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, umat Yahudi di zaman Nabi Musa itu kan apa-apa mintanya sama Nabi Musa, apa-apa minta sama Nabi Musa. Makanya Nabi Musa setiap berdoa itu selalu bilangnya ya Robbi gitu ya. Ya Tuhanku, bukan ya Robbana gitu ya. Ya Robbi, selalu Tuhanku bukan Tuhan kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya jangan sampai menggurui Allah gitu. Ya, jangan sampai menggurui Allah. Jadi mau dia sedang musim kemarau, sedang musim kekurangan, itu semua takdir Allah yang sudah diberikan kepada dia. Jadi kalaupun mau meminta sesuatu, tidak apa ya, di dalamnya itu tidak ada unsur pemaksaan terhadap Allah. Ya, pemaksaan terhadap Allah. Jadi penekanannya oleh Rasulullah SAW, sabarlah terhadap apa yang diturunkan Allah kepada kalian. Kemudian minta saja apa yang kalian inginkan langsung pada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus memaksa Allah sebagai perantara untuk memerintah makhluknya. Betul. Itu sih. Allahu a'lam bishawab. Itu sih pemahaman saya. Aneh tambahin sama surat Al-Mu'min ayat 60. Ya, surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Di situ ya yang Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Ya. Dan Tuhan berfirman, "Berdoalah kepadaku, pasti akan kuperkenankan bagimu apa yang kamu harapkan." Ya, tadi kata Ustaz Nurul kan, keistimewaan umat Nabi Muhammad lah bisa minta langsung sama Allah. Artinya udah minta, aku kabulin. Nah, apa yang kita dapat dari ayat ini? Pertama, ya Allah emang udah kasih kita perintah buat berdoa. Doa itu manggil, minta langsung sama Allah. Ya, doa itu perintah langsung dari Allah dan itu sendiri adalah bentuk ibadah kita sama Allah. Yang kedua, ketika kita emang udah yakin dengan doa itu, kita berani udah pakai doa itu, kita berani minta ya dengan janji Allah dalam surat Mukmin ini, kita harus yakin bahwa Allah emang berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya yang tulus memohon kepada Allah. Nanti banyak tadi hadis itu dibilang kan, kalau doa jangan tergesa-gesa, kalau doa harus yakin, kalau doa kayak gitu kan, Masya Allah. Ya, terus ketiga juga dari ayat tadi, bisa juga itu juga ancaman buat yang sombong. Apa? Sombong nggak ngerasa butuh misalnya. Ya, merasa enggan dia beribadah, ngerasa malas dia berdoa sama Allah. Nah, itu juga ancaman buat orang-orang yang tidak mau minta sama Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa di situ ada tawakal. Ya, dari ayat tadi ada unsur pentingnya kita menyerahkan segala sesuatu sama Allah Ta'ala. Pasrah, ya pasrah tapi pasrah yakin. Ketika kata Ustaz Nurul tadi, ya jalan dulu aja. Semua takdir Allah itu buat kita baik. Entah mau dikasihnya lagi pacaklik kek, mau dikasihnya kita lagi susah kek gitu kan. Kan kadang memang sekarang Masya Allah, saya banyak, kalau teman-teman mungkin juga Insya Allah menyadari ya, dari 2024 ke 2025 ini kan kayaknya emang keadaan tuh kayaknya banyak yang susah ya. Ya udah Bismillah gitu kan. Ini kita nggak tahu bentuk penyelamatan Allah kepada kita dalam bentuk yang mungkin berkata kita pahit, susah, sulit kayak gitu. Ya kayak gitu saja Nurul ya. Semoga saya tidak salah juga menambahi. Jazakumullah khairan kasiran, barakallahu fikum. Mbak Rahma, gimana? Jelas? Insya Allah. Ya jelas insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi yang mau nanya? Mbak Prita, V, gimana V? Sehat V? Febri? Ya yuk. Om. Sehat?
Masih pegal-pegal, Habis Kenapa ya? jatuh dari motor dia. Ngomong. Jatuh dari motor, Oh, Ane pernah nggak tahu loh. Jatuh dari motor. Iya, kemarin. Gak apa-apa, cuma lecet dikit tuh pegal-pegalnya aja. Ane biasa taunya bidadari jatuh dari surga, ini jatuh dari motor. Lucu. Tunggu loh, Win. Silakan ditanya lagi kalau ada yang mau bertanya atau langsung ditutup. Ustazah Nurul, jazakillah khair ya. Wa iya ki, Saja Ustazah. nih, bungsu Anin nih saja tuh. Ada yang mau bertanya lagi kah, teman-teman? Sudah ya, Mbak Sinta, insya Allah aman ya, Mbak Tita, Mbak Tika. Nih perawan-perawan pada diem-diem nih, perawan-perawan. Ini emang jam-jam gentingnya bab-bab terakhir begini ya. Betul. Semoga kita lulus nyelesain bab terakhir tuh, Masya Allah itu panjang kali lebat, insya Allah. Penutup kita, Iya. insya Allah. Nggak perlu mungkin nanti offline susah ya yang di Samarinda. Oke, baiklah. Ya, dicobalah. Insya Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi kah? Tidak ada? Nggak ada. Sebelum dan sudahnya jazakillah khair Ustazah Nurul yang ikutan menimbrung. Yang ngintip tapi ditodong gitu ya, jangan bosan, jangan kapok. Jangan kapok, jangan bosan, itu bukan kerjaan saya, itu kerjaan Ustazah saya, jadinya bukan salah saya. Baik. Nggak kapok deh, enggak. Ya, saja ya nggak kapok kan. Itu kan katanya ulama gitu. Rajulun yadri wa yadri anahu yadri fahuwa alim itba'ahu. Ani ikutin dong. Kalau ketemu orang pinter mah ya. Setuju saja. Itu apa artinya dulu? Rajulun yadri wa yadri anahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu itu orang alim, orang yang berilmu. Kalau ketemu orang berilmu apain? Ikutin todong ilmunya begitu. Setuju saja Nurul? Setuju. Baiklah. Baik, dengan berakhirnya penodongan tadi yang Masya Allah ya, luar biasa, penodongan paling syar'i. Mari kita akhiri kelas ini dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafarat. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.